warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali kita membahas kutipan hikmah dari kitab karya Syekh Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam. Pada malam hari ini saya membahas satu hal yang menarik tentang hawa nafsu yang bersarang di dalam diri. Qala Syekh Ibnu Athaillah, tamakkun halawatil hawa minal qalbi wadda'ul mudhal. Ini menarik sekali. Tamakkun halawatul hawa, manisnya hawa nafsu atau kelezatan hawa nafsu yang dirasakan telah bersarang di dalam hati. Wadda'ul udhal, itu merupakan penyakit kronis. Tamakkun hawa minal qalbi wadda'ul udhal. Maksudnya da'ul udhal ini penyakit yang susah disembuhkan. Jadi kalau misalnya kita merasakan di dalam hati kita melakukan maksiat itu rasanya enak, senang, menjadi tabiat. Ya, subuh lewat, zuhur lupa, asar kelalen, maghrib sibuk, gitu. Terus sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, puluhan tahun nggak sholat, udah kronis itu penyakit. Atau misalnya ada kebiasaan selalu mencela atau menghina kawannya. Dikit-dikit tuh kawannya berhasil, cie, kamu dapat bonus ya, cie dapat THR, cie dapat apa, dapat rezeki nomplok nih, cie jadi kebiasaan. Kalau misalnya terus menerus dilakukan, kawannya bisa tersinggung, itu penghinaan. Dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, aku susah dihilangkan. Takutnya nanti begitu sakaratul maut, bukannya waktu sakaratul maut baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini begitu mau mati, cie mati. Mengapa disebut kronis? Ini dalam ilmu medis kedokteran itu ada istilah kronis dan akut. Jadi gini, kalau akut itu penyakit yang temporal sifatnya, tiba-tiba. Misalnya nih ya, kamu kena asma, ya sebulan 2 bulan habis itu sembuh. Tapi kalau nggak diobatin, nggak diterapi, kemudian tidak diupayakan pengobatannya, berangsur menjadi lama hingga seumur hidup kena asma terus. Nah itu kronis, berbahaya. Hawa nafsu yang bersarang di kalbu kita, yang kita rasakan enaknya, maksiat yang kita lakukan dianggap enak oleh hati kita. Maksiat enak, maksudnya mabok terus ya, udah enak nih mabok, wow jadi kebiasaan, hingga akhirnya merasakan kelezatan maksiat, kelezatan mabok-mabokan. Itu sangat berbahaya. Nah, ini. Tapi meskipun mungkin berbahaya, tetap likulit da'i dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada sentilan di kalimat berikutnya dari Syekh Ibnu Athaillah ini. La yukhrij syahwata minal qalbi illa khaufun muj'izun au syauqun muqlikun. Ini tidak akan keluar syahwat dari kalbumu, minal qalbi, illa kecuali khaufun muz'ijun, rasa takut yang menggetarkan jiwa, atau syauqun muklikun, atau rasa rindu yang mendalam yang menggelisahkan. Ini maksudnya begini, karena hanya Allah yang membolak-balikan hati, karena hanya Allah yang mampu menyembuhkan, apalagi penyakit hati yang kronis di dalam diri kita, maka hanya karunia Allah, hanya hidayah Allah,
hanya tarikan ruhani yang datangnya dari Allah lah yang mampu menyembuhkan penyakit itu. Karena la yukhriju syahwata minal qalbi illa khaufun mujizun. Kecuali rasa takut yang menggetarkan. Rasa takut apa? Rasa takut akan dosa, rasa takut akan masuk neraka, rasa takut akan murka Allah. Nah, rasa seperti ini kan karunia ilahi yang tidak semua orang dapatkan. Ya, bayangkan anak pang, anak jalanan sudah bertahun-tahun nggak sholat, nggak kenal ibu bapaknya, meninggalkan rumah, tercerabut dari akar sejarahnya, ya. Ajaran gurunya di waktu SD, SMP sudah dilalaikan semuanya, ya kan? Lalu tiba-tiba ada getar dalam hati, rasa takut. Wah, saya takut banget, saya takut mati, mau mati, segala macam. Itu hidayah, tarikan rohani yang tidak semua orang mampu merasakan itu. Maka gunakan kesempatan itu untuk mendekat, untuk mengobati penyakit kronisnya. Jadi rasa takut kepada Allah, rasa takut akan dosa, rasa takut akan datangnya kematian, rasa takut karena perbuatan yang telah lampau itu terlalu sesat, terlalu zolim, terlalu mungkar. Itu obat bagi hati untuk membersihkannya. Lalu yang kedua atau juga syaukun muklikun. Kalau sudah ada rasa takut, kamu juga akan ada rasa kerinduan yang membuncah kepada Allah, ya kan? Kalian biasa di jalanan, kok tiba-tiba sekarang udah hampir 1 tahun lebih anak-anak sekarang di kantor pengen belajar ngaji, pengen belajar bener, ninggalkan jalan, sudah nggak narkoba lagi, udah nggak minum konsumsi psikotropika lagi. Itu kan karena ada getar hatimu, kerinduan ingin pada sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, ingin melakukan perubahan, ingin berbenah menghadap Allah dengan kesucian jiwa. Maka rasakan getar jiwa kerinduan kepada Allah, rindu kepada Kanjeng Nabi. Tiba-tiba anak pang ada yang begitu ada orang sholawatan langsung nangis. Itu kan kerinduan yang tidak bisa dibuat-buat. Itu hidayah. Karena itu syukuri, itu adalah bagian dari cara Tuhan membersihkan jiwamu, menyiapkan dirimu untuk menghadap kepadanya. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.